Halo teman-teman sekalian, Hanif di sini dan di video kali ini kita akan melanjutkan proses membuat website sendiri seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya kita membeli hosting dan mendapatkan domain secara gratis. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginstal WordPress ke dalam website kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita masuk ke dalam niagahoster.co.id, kemudian kita klik login ya, kita klik login. Nah, ketika kita diminta untuk memasukkan alamat email dan password. Nah, email dan password ini masukkan yang sama dengan yang di periode sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita memasukkan misalnya hanif.vansurya@gmail.com. Nah, teman-teman silahkan masukkan alamat email yang sudah dimasukkan pada saat registrasi sebelumnya. Ya, registrasi itu pada saat sebelum checkout kita masukkan alamat email, kita masukkan password. Nah, silahkan dimasukkan itu juga. Nah, jangan lupa ya, email dan passwordnya jangan sampai hilang dan jangan sampai lupa. Kemudian kita klik langsung masuk sekarang juga. Ya, kita akan belajar bagaimana caranya menginstal WordPress di di cPanel kita atau di website kita dengan fasilitas dari Niaga Hoster. Nah, ini adalah dashboard kita ya. Ini adalah dashboard kita, member area. Sekali lagi teman-teman sekalian, ini adalah member area kita. Nah, untuk melakukan instalasi WordPress, maka kita tinggal turunkan ke bawah, kemudian temukan ini ada kata-kata hosting, kemudian di sini ada nama hostingnya ya, nama hostingnya beserta paketnya ya, nama hosting beserta paket. Nama hosting ini biasanya sesuai dengan nama domain yang pertama kali kita beli ya. Jadi kalau kemarin kita membeli domain gue.com, maka nama hostingnya menjadi domain gue.com. Tapi kalau kemarin kita mau beli domain mereka.com, nah sekarang nama hostingnya juga menjadi domain mereka.com. Oke, karena saya sudah membeli domain, saya sudah punya domain sebelumnya, maka saya tinggal langsung klik kelola hosting. Oke, nah kita akan tunggu loadingnya ya. Nah, enaknya teman-teman sekalian kalau kita memakai Niaga Hoster, kita di dalam member area itu bisa langsung melakukan instalasi ya. Berbeda dengan beberapa hosting yang lain, itu ada yang masuk ke cPanelnya itu atau melakukan instalasinya itu harus masuk ke link khusus, yang link itu dikirimkan ke email. Nah, sementara di Niaga Hoster itu kita cukup masuk ke member area, tinggal ada menu di sana yang bisa kita pilih, tinggal kita klik saja. Oke ya. Nah, di sini muncul ya cPanel ya. Di cPanel di sini ada bermacam-macam. Kemudian kita langsung aja klik all feature ya, fitur seluruh fiturnya kita minta. Nah, kita minta seluruh fiturnya. Oke, lagi loading ya. Nah, ini dia tampilannya. Control panel itu tampilan seluruh fiturnya jika dibuka semua jadi seperti ini ya. Jadi banyak banget ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita ketik Softa ya, kita ketik Softa. Di sini teman-teman sekalian ada Softa Close Apps Installer, kita bisa klik ini, kita bisa juga klik WordPress Manager. Boleh kita pilih salah satu, prinsipnya sama saja. Kalau kita klik Softa Close, ini nanti akan muncul pilihan aplikasi ya, kita akan muncul pilihan aplikasi. Nah, karena aplikasi yang kita gunakan atau CMS yang kita gunakan adalah WordPress, platform yang kita gunakan adalah WordPress, maka kita tinggal klik install WordPress ya, install WordPress. Nah, kalau baru mempunyai hosting ya, jadi kalau teman-teman baru mempunyai hosting yang baru dan belum pernah diinstal WordPress, maka di sini semuanya kosong ya. Di sini semuanya kosong. Nah, karena saya sudah mempunyai ada 15 website, maka 15 itu sudah saya install,
maka di sini ada 15 instalasi ya, ada 15 instalasi. Nah, oke, ya kita klik ya install. Kita klik install. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah tampilan ketika kita akan menginstal WordPress ya. Di bagian pertama ini kita biarkan saja. Versinya ini biarkan saja, biarkan default secara otomatis. Kemudian ini choose installation URL. Kita klik ya, kita cari yang HTTPS ya. Kita cari yang HTTPS. HTTPS ini berarti nanti kita pakai SSL ya. Kita nanti pakai SSL. SSL itu apa? Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, SSL itu adalah fitur untuk melindungi ya, keamanan dari website kita. Kita klik HTTPS, yang HTTP saja itu berarti tidak ada perlindungan. Ya, kita klik HTTPS, kemudian kita pilih domain ya. Jadi kalau kamu baru domain pertama, ini tidak ada pilihan lain kecuali domain yang tersebut. Kemudian kalau saya karena banyak sekali domain yang sudah saya miliki, maka saya harus mencari domain yang tadi kita atur ya. Ini domain yang tadi yang saya atur, ada subdomainnya. Ya, ini adalah domain yang saya atur ya, contoh.kelas.lp.online. Kemudian di indirectory ini dibiarkan saja teman-teman ya, ini biarkan saja. Kemudian di bagian bawah ini site name ini kita bisa berikan nama ya. Jika seandainya website teman-teman itu adalah misalnya kalau saya ini kan kelas LP itu namanya kelas landing page ya, kelas landing page ya. Boleh kita tulis kelas landing page, boleh juga kita tulis teman-teman tulis sesuai dengan nama website teman-teman juga boleh. Kemudian deskripsi ya, kita bisa tuliskan deskripsi atau tagline dari bisnis kita, misalnya one stop learning solution misalnya ya. Misalnya, kemudian di bagian bawah ini tidak perlu dicentang. Di bagian ini admin dan admin account, admin username. Nah, ini silahkan dibuat teman-teman sekalian adminnya. Kalau saya biasanya admin ini ya tulis admin saja ya. Untuk password ya, untuk password ini saya tuliskan kalau yang paling gampang ya. Paling gampang itu saya ingin bikin misalnya oke ya, saya sudah bikin itu kombinasi antara angka dan huruf ya. Teman-teman silahkan bikin passwordnya. Ingat teman-teman berarti sudah membuat dua password, dua username dan password. Yang pertama adalah username dan password pada saat membuat akun Niaga Hoster pada saat pembelian. Kemudian di sini juga bikin juga. Nah, ini untuk apa? Ini untuk mengakses dashboard dari website kita sehingga kita bisa melakukan editing dan lain sebagainya. Ya, saran saya teman-teman pastikan passwordnya gampang diingat, ya tidak terlalu sulit, gampang diingat, atau kalau perlu yang familiar dengan kita. Karena paling simpelnya lagi samakan antara password yang Niaga Hoster dengan yang di sini agar tidak bingung, kitanya tidak bingung. Oke, kita turun ke bawah, langsung saja turun ke bawah. Nah, kemudian di sini teman-teman sekalian ya, di bagian ini kita tuliskan, kita ketik alamat email kita ya. Kita ketik alamat email kita untuk apa? Untuk meng-email instalasi ya. Jadi ketika ini dilakukan instalasi, ini nanti akan langsung informasi instalasinya akan masuk ke dalam email kita. Oke, kita cek lagi ke atas. Ini dibiarkan saja HTTPS. Ini pilih domainnya, indirectory kosong. Site name-nya pilih sesuai dengan nama dari websitenya. Site description bisa berupa tagline bisnis. Admin username saya pilih admin saja. Admin password saya pilih yang paling saya ingat ya, paling mudah oleh saya. Kemudian masukkan email dan kemudian langsung klik instalasi ya. Ini boleh nih. Nah, ini artinya kalau sudah sampai proses ini artinya proses instalasi sedang berlangsung ya.
kita tinggal tunggu, biasanya tidak lama ya, harusnya semenit bahkan mungkin kurang sudah selesai. Nah, sudah selesai, instalasinya sudah selesai, tinggal saya coba klik ya. Jadi akses untuk ke adminnya itu di mana? Nah, akses untuk adminnya itu ini linknya teman-teman ya, domain _wp strip admin ya, kita klik saja. Nah, ini adalah link dari akses untuk adminnya. Tapi teman-teman sekalian, biasanya kita tidak bisa langsung bisa mengakses. Kenapa? Karena kita belum melindungi website kita ya, SSL-nya. Kita belum menginstal SSL dalam website kita. Nah, itulah kenapa munculnya seperti ini nih, connection is not private, back to safety. Artinya kita tidak bisa membuka website kita sendiri. Nah, bagaimana solusinya? Kita klik kembali lagi ke Softaculous. Kemudian kita klik control panel. Nah, di sini ada control panel, kita klik control panel. Kemudian kita ketik SSL. Nah, jadi teman-teman ya, kalau yang di awal itu kita belum membeli SSL Komodo SSL, maka di sini kita bisa memakai SSL yang gratis. Tapi memang yang gratis ini biasanya terbatas teman-teman ya, terbatas hanya dalam 3 bulan. Tapi sisanya kita tidak ada perlindungan websitenya. Tapi nggak apa-apa, untuk 3 bulan percobaan kita cukup pakai SSL. Kalau ada rezeki lagi kita nanti beli yang Komodo ya, Komodo SSL. Kita klik ini. Nah, tampilannya seperti ini. Silahkan turun ke bawah, kemudian cari ya, di bagian bawah ini. Ini kan ada tabel pertama. Kita turun ke bawah di tabel kedua. Kita cari yang mana domain kita yang belum diinstal SSL. Kalau teman-teman, sekali lagi, kalau teman-teman belum pernah punya domain ya, belum pernah punya website, artinya ini pertama kali, maka sebetulnya tidak akan ada pilihan sebanyak ini ya. Teman-teman tinggal klik aja, pilih aja yang ada ya. Oke, karena saya sudah punya, kemudian saya cek. Nah, ini nih yang tadi nih ya, ini yang saya pakai, contoh.classlp.online. Saya klik issue. Nah, setelah diklik issue, kemudian ini HTTP 01 kita ganti ke DNS 01. Kemudian kita klik issue. Nah, kliknya sekali saja, karena kalau klik 2 kali itu bisa nanti error teman-teman, prosesnya nanti bisa error. Nah, sekarang setelah kita klik, kita biarkan saja loading, kita biarkan prosesnya berlangsung ya. Kita lihat aja. Ini memakan waktu ya, biasanya sih kurang dari 1 menit sudah selesai ya biasanya. Nah, ini teman-teman ya, sudah selesai instalasinya, SSL-nya sudah selesai. Jadi ini ada notif seperti ini, the SSL certificate is now installed onto the domain ya. Domainnya itu contoh.classlp.online ya. Oke, kalau sudah seperti itu kita biarkan sejenak. Kemudian ini sebetulnya nanti kita bisa coba untuk akses. Biasanya ada perbedaan waktu sedikit. Nah, kalau bingung bagaimana cara mengaksesnya, kita tinggal ketikkan saja domain yang kamu beli ya, yang kita beli tadi kemarin ya. Kemudian kita setelah .com, kalau saya kan .online nih, saya .online, kemudian garis miring, kemudian tambahkan wp strip admin ya. Ini untuk mengakses dashboard kita, ruang kerja dari website kita ya. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Ini artinya website kita, WordPress sudah terinstall secara baik ke dalam website kita. Nah, kemudian ini yang mana nih? Yang mana kita tinggal isi username-nya. Username tadi kan kita sudah bikin. Kalau saya tadi username-nya admin nih
ya. Kemudian masukkan passwordnya. Silahkan masukkan password seperti yang kamu bikin tadi. Kemudian kita klik login. Kita klik login dan sampailah kita ke dashboard kita ya. Ini adalah dashboard dari dashboard dari website kita ya, dari website kita. Nah, kita bisa ngatur-ngatur konten di sini, kita bisa upload entah itu artikel, entah itu kita bikin upload gambar atau mentautkan video di YouTube dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan seperti ini ya di sini ya. Oke, sampai di sini sudah selesai proses instalasi video kita. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Sampai ketemu di next video. See you next time.